Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang hidangan salad Indonesia. Sebelum saya memulai, tetap dengan social distancing dan selalu menggunakan masker dimanapun Anda berada. Baik, untuk materi pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hidangan dari salad. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hidangan salad Indonesia, menentukan klasifikasi salad Indonesia, menjelaskan bahan yang digunakan untuk pembuatan salad Indonesia, menentukan kriteria salad Indonesia, menganalisis teknik pembuatan salad Indonesia dengan kompetensi dasar 3.13 menganalisis hidangan dari salad Indonesia dan 4.13 membuat hidangan dari salad Indonesia. Ya, coba diperhatikan. Di sini ada beberapa bahan-bahan pembuatan salad seperti ada kol, tahu, tauge, kacang panjang, dan kangkung. Kira-kira salad apa yang dapat dibuat dari beberapa makanan tersebut? Ya, itu adalah pecel. Baik, akan saya sampaikan. Salad Indonesia olahan sayuran dan buah-buahan maupun campuran keduanya yang dihidangkan dengan bumbu atau saus khas Indonesia serta dilengkapi dengan bahan pelengkap berupa bahan karbohidrat atau protein hewani atau nabati. Lalu komposisi salad. Komposisi salad ada underliner, body of salad, dressing, dan garnish. Underliner adalah ala salad, body of salad adalah komposisi bahan utamanya, dressing adalah sausnya, dan garnish adalah hiasan yang kita gunakan pada saat penyajian salad. Syarat-syarat pembuatan salad itu bahan dan bumbu dalam keadaan segar. Bahan yang diperlukan harus dimasak dengan baik. Jadi kalau yang perlu dimasak dulu, tapi dengan tingkat kematangan yang pas. Pada saat persiapan sayuran harus dibersihkan pada air mengalir dan ditiriskan dengan baik. Ya, harus benar-benar bersih. Lalu pencampuran dressing dilakukan sesaat akan dihidangkan. Lalu bumbu harus memiliki rasa yang seimbang, tidak ada yang dominan. Untuk menyajikan perlu diperhatikan komposisi warna, garnish, dan ukuran piring. Nah, untuk pencampuran dressing ini pada saat disajikan seharusnya kenapa? Karena biar nanti air dari sayuran itu tidak mencampur dengan si saus itu sendiri. Yang berikutnya, klasifikasi bahan pembuat salad. Ada bahan sayuran seperti bayam, kangkung, kol, toge, selada, dan genjer. Ada bahan buah-buahan, ya, macam-macam buah. Lalu ada bahan dari umbi seperti ubi jalar, bengkoang, kentang. Ada kandungan pati, mie, bihun, lontong. Ada dari protein hewani, nabati, ya, tahu, tempe, telur, cingur. Nah, untuk jenis-jenis salad. Jenis-jenis salad Indonesia itu ada lotek, asinan Bogor, rujak kuah, ya, rujak kuah pindang. Lanjut yang berikutnya adalah saus sambal untuk salad Indonesia. Ada saus kacang, sambal rujak, dan sambal urap. Kalau saus kacang itu terdiri dari kacang goreng, bawang putih, cabai, merica. Ya, ada sambal rujak, cabai, gula merah, air asam, dan garam. Kalau untuk sambal urap itu biasa dari kelapa parut, muda biasanya kelapanya, dengan cabai, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, kencur, gula merah, dan garam. Yang berikutnya ada saus petis, biasanya petis dari udang dengan menggunakan tambahan bawang putih, cabai rawit, dan air. Lalu ada kuah kaldu, ada kaldu sapi, bawang bombay, bubuk pala, merica bubuk, gula jawa, gula pasir, kecap manis, dan maizena. Bahan pelengkapnya itu terdiri dari emping, kerupuk, bawang goreng, dan lontong.
itu lontong itu tergantung dari saladnya. Lalu kualitas salad sendiri, salad terdiri dari susunan bahan-bahan, teksturnya jadi teksturnya harus pas, tidak kematangan ataupun kurang matang. Lalu keadaan campuran bahan, konsistensi, jadi antara bahan dan saus itu harus seimbang. Ada rasa tidak boleh complang antara, maksudnya complang itu tidak boleh ada yang rasa dominan, misalkan karedok ada rasa dominan dengan kencur yang terlalu banyak, seperti itu ya. Lalu untuk penampilan dari salad sendiri itu yang membuat salad menjadi lebih menarik gitu, tidak hanya dicampur-campur biasa saja, tetapi bisa dibuat gaya yang lebih baik, seperti itu. Untuk teknik penataan salad, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah underliner tidak boleh menutupi logo dari piring, lalu underliner tidak boleh menjorok ke luar, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah body yang dicampurkan dengan saus sebaiknya dicampur sesaat sebelum dihidangkan. Itu tadi yang mengakibatkan, maksudnya jangan terlalu banyak mencampurkan si bahannya karena nanti akan terlihat sangat becek. Nah, kalau misalkan dicampurkan sebelum dihidangkan itu masih lama, sekitar setengah jam, nanti malah akan keluar air dari sayurannya, lebih kepada sayuran rebus. Jadi yang tadinya ditunggu terlalu lama seperti itu ya, karena masih lama disajikannya, dia akan berair. Lalu untuk body yang dicampurkan saus tidak boleh ini tadi. Body yang dicampurkan dengan saus tidak boleh meleleh. Jadi kalau untuk membentuk itu kalau bisa kokoh untuk bodinya. Kianya bagian body tidak boleh menutupi dari underliner. Dressing, berkaitan dengan dressing tidak boleh merendam dari isinya. Ya, jangan direndam. Dressing yang akan menyertai dari isi salad, sayuran hijau dituangkan pada saat akan dihidangkan, tuh yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut, untuk garnish komposisi warna bervariasi. Jadi harus misalkan warnanya sudah hijau, jangan ditambahkan dengan garnish dengan warna hijau juga. Kalau bisa dengan warna merah seperti cabai atau bisa dengan tomat seperti itu. Garnish dapat berasal dari bahan dari body itu sendiri. Misalkan emping sebagai pelengkap, itu bisa menjadikan garnish dengan ditata dengan baik. Lalu mudah dibuat, sederhana dan menarik. Ya, jadi si bodinya sendiri ini, saladnya sendiri memang sebenarnya adalah sebuah makanan yang sangat sederhana, sangat mudah dibuat gitu ya. Lalu kalau bisa disajikan dengan sangat baik pada saat untuk menggarnisnya, bisa dari saus juga gitu. Untuk rasa juga tidak kontradiksi dengan rasa yang ada dalam sayuran tersebut. Jadi itu yang tadi saya ingatkan. Mungkin Anda pecinta terasi, di sambal petis ditambahkan dengan terasi yang begitu banyak, itu juga tidak baik seperti itu, karena nanti akan terlalu menyengat. Demikian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Lalu bagi siswa saya bisa tanya jawab pada Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.